Selamat siang, sahabat Selaras. Hari ini terima kasih buat Om Kris, Mas Dika, sudah bisa ngumpul di JC Studio. Kita mau bincang-bincang tentang awareness ya tentunya ya. Tapi sebelum kita ke inti materi nih Om Kris dan Mas Dika, kita mau coba ngulik Om Kris, kenapa dan kapan mulai tertarik sama bela diri ini? Boleh dong Om sharing ke kita. Ya, terima kasih. Dika dulu atau saya dulu? Om Kris dong, ya kan. Izin ya. Ya, saya dengan Kris Mamusung, saya bisa dibilang sebagai praktisi bela diri. Saya gemar olahraga bela diri dari SD, kelas 5 SD, sampai sekarang masih aktif belajar dan mengajar bela diri. Dari berbagai macam. Yang aku suka dari kecil, aku ikutin. Kurang lebih sampai sekarang saya juga masih memberikan pelatihan edukasi kepada anak-anak didik bela diri saya. Kalau diomongin ya macam-macam, ya ada taekwondo, ada silat, ada kungfu, kalau bisa disebut nama perguruannya ada Bango Putih, ada Tunggalati Seminari, kurang lebih gitu. Wah, banyak banget ya Om ya. Ya. Itu dari kelas 5 SD tuh Om Kris. SD. Kenapa memilih bela diri tuh Om? Kalau boleh tahu apa ada faktor yang memicu Om Kris untuk, kan banyak ya Om jenisnya kegiatan anak-anak di usia segitulah ya. Kenapa bela diri Om? Ya mungkin karena bawaan diri saya sendiri, saya suka sama bela diri. Tapi setelah saya dalami sampai usia sekarang sangat bagus buat khususnya buat adik-adik kita dari kecil. Ada belajar disiplin, belajar etika, belajar hormat, belajar memori kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita pasti sehat. Nah, sampai sekarang saya kalau bisa beri kesaksian, ya nggak jarang sakit gitu ya. Oh gitu. Seumur-umur rumah sakit masing paling cuma 3 kali gitu ya. Keren. Jadi intinya yang pertama tuh untuk kesehatan ya Om ya? Kesehatan, bisa membela diri, syukur-syukur bisa memberikan proteksi kepada orang lemah di kehidupan kita, gitu ya, di jalan, gitu ya. Itu. Satu lagi nih Om, usia berapa anak-anak bisa mulai ikut bela diri Om? Sebaiknya ya, sebaiknya. Kalau dibilang umur 5 tahun udah bisa ikut join gabung. Tapi kalau pasnya untuk ya bisa benar-benar masuk ya umur 7 tahun lah. Dia bisa. Karena jadi di umur 5 tahun itu dia bisa ngelihat mungkin orang tuanya, kakaknya latihan, jadi trigger dia untuk lebih suka kepada bela diri, bisa ngelihat nanti benar-benar mau masuk materi standarnya ya umur 7 tahun. Baik kalau begitu. Kita ke Mas Dika sebentar. Mas Dika, kalau boleh tahu sejak kapan nih tertarik sama bela diri, khususnya sekarang ya sama Bango Putih ya tentunya ya. Mas Dika boleh dong sharing ke kita. Silakan Mas Dika. Kalau dari saya pribadi memang justru kalau lihat Om Kris kan memang DNA-nya udah DNA bela diri dan kesehatan fisik dari masa muda dari masih kecil. Kalau saya justru malah telat. Justru saya malah baru kalau keinginan untuk belajar bela diri sebenarnya dari dulu sudah. Cuman memang mungkin dulu orang tua lebih menyuruhnya tuh kepada kursus-kursus akademik. Nah justru malah baru di umur-umur sekarang ini 20-an sampai sekarang semenjak saya kuliah di hukum, lihat-lihat praktek-prakteknya, terus juga banyak video-video yang viral ya Coach ya. Nah terus juga semenjak punya keluarga sendiri, punya anak, saya merasa lebih sebagai kepala keluarga harus punya basic bela diri gitu untuk melindungi orang-orang tersayang di sekeliling. Selain melindungi diri sendiri, melindungi keluarga juga. Betul. Seperti itu. Oke, Mas Dika. Jadi sebenarnya baru-baru ini ya gitu kan bahwa olahraga bela diri ini ternyata penting selain untuk kita tapi juga untuk orang-orang tersayang di sekitar ya kalau gitu. Kita lanjut ke materi inti kita hari ini, awareness. Kita langsung ke narasumber kita Om Kris hari ini. Waktu dan tempat Om, monggo dibuka. Apa sih itu awareness buat kita semua? Ya, baik. Tentunya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, ya, kepada adik-adik atau para peminat yang mau belajar bela diri,
tentunya kita harus mengaktifkan 5 panca indera kita. Dalam arti waktu kita melangkah dari keluar rumah, berarti udah ada resiko. Berarti lihat mata, berarti panca indera mata penglihatan kita lihat apakah aman pas kita keluar rumah atau pas kita mau ambil duit di ATM, apakah malam hari itu bagus, apakah ada di depan ATM ada motor yang stay 2 orang kira-kira memantau pergerakan. Nah itu juga kalau udah ada awareness ke situ, berarti aku acungin jempol, berarti dia udah paham bahwa ada risiko. Ngapain tuh ada orang 2 nunggu di depan ATM. Jangan sampai kalau udah kita ambil duit kita gaji sebulan diambil, karena ini udah kisah nyata gitu ya. Keluar total kita dirampok, udah mendingan uang dikasih aja daripada nyawa kita hilang. Pendengaran juga ya, kalau waktu kita selangkah dari depan rumah, ada siapa nih, kok ada suara kresek-kresek, nah, berarti ada yang ngikutin. Nah, berarti waspada gitu. Belum lagi kita ngomongin tentang kita mau keluar rumah buat ibu-ibu ya, para remaja, ya kalau bisa jangan sampai diperlihatkan lah kalung, emas, anting, perhiasan ya. Dengan begitu kita memberikan harta ya, memperlihatkan harta kita kepada orang, dia jadi ada niat terpancing untuk ngambil. Yang mendingan kalau keluar rumah apalagi jalan kaki ya nggak usah diperlihatkan. Penciuman sama ya, kalau ada bau asap lah, atau ini dari sisi safety, nah kok ada bau asap, wah, berarti ada kebakar kah gitu ya, atau dari kulit ya, kalau memang ada kita bisa melintas di panel listrik, loh kok ada panas ini seperti tidak biasanya dibanding kalau pakai jaket. Nah kita berarti berasa, kok berarti kulit kita udah sensornya udah diaktifkan, kok ini sensor panasnya di panel ini bahaya. Kalau kita nggak cek, nggak suruh orang lain cek, takutnya juga terjadi kebakaran. Penciuman semua, jadi semua panca indera kita harus aktifkan. Jadi ada 5 ya Om ya? Iya. Penglihatan, Ya. Pendengaran, penciuman, indera peraba, satu lagi apa Om? Lidah, ya, pengecap. Ini gimana nih korelasinya nih Ya. dengan kita? Ini terkait dengan resiko ya. Jadi saya membiasakan soal dengan safety, security, dan self defense itu sesuatu yang ilmunya kurang lebih hampir sama. Kita ada makan sesuatu udah nggak enak, ya udah nggak usah dimakan. Ya, termasuk ini ya? Iya. Dibanding kita yang nanti sakit perut, mudah-mudahan nggak terjadi kasusnya COVID ya, yang tempo hari sianida ya. Itu mungkin udah gelek diterusin itu bagaimana. Nah, satu untuk kita aman, yang kedua yang lain juga aman karena dia juga terhindar daripada resiko. Oh, rasanya sama nggak enak, ya udah jangan dimakan, kira-kira gitu. Sama tadi perhiasan juga jangan diperlihatkan karena itu memberikan kesempatan. Mobil juga ya, kalau ada mobil kita kita parkir di tempat yang umum, tapi kita nggak terbiasa, jauh dari pantauan kita, ya barang-barang berharga, laptop, dokumen ya kita bawa keluar aja. Maksudnya kita bawa, jangan di dalam mobil. Karena apa sih si kriminal tersebut pasti ngeliat dulu sesuatu, kok ada sesuatu tuh yang menarik gitu ya, di dalam mobil, ya, ada laptop, nanti dia lakukan. Sama dia juga ngeliat, berarti kita memperlihatkan ada harta benda kita kan kepada umum. Ada celah lah ya Om ya, gitu ya. Kasus pecah kaca mobil tuh biasanya. Betul, kaca mobil. Gitu. Iya, sering sih ya kita lihat orang ya parkir sembarangan gitu di pinggir jalan tanpa mikirin bahaya dan resikonya ya gitu kan. Tidak parkir di tempatnya, di pinggir jalan cuma karena mungkin biaya parkir mahal. Males nanti keluarnya susah ya. Dengan nggak berpikir bahwa risiko kehilangan itu cukup tinggi ya Om ya. Betul. Gitu. Tadi pertama Om, aku sempat sekilas dengar kalau kita ke ATM misalnya ya. Waktu atau timing sebaiknya apakah urgent sampai kita harus malam hari gitu, itu juga jadi pertimbangan ya Om. Betul. Kalau nggak perlu banget, sebaiknya nggak usah ya Om ya. Kalau gitu perlu banget, berarti kita cari ATM yang kira-kira terang, yang rame, atau kita ada temennya, jangan sendiri. Jadi semua bisa kita eliminir berdasarkan risiko. Gitu. Jadi gini nih Om, kadang masyarakat kita pada umumnya itu kesadaran akan resiko itu kurang Om. Ya. Gimana nih Om supaya kita ini teredukasi nih, khususnya ibu-ibu ya, kadang kita tuh cuma nonton ada cuma di TV, cuma ada di film, padahal bahaya itu mungkin di depan mata kita. Coba Om biar jadi kurang aware gitu. Ya. Berarti gini, tadi selain panca indera harus kita aktifkan, yang kedua juga dari kita juga harta benda kita juga tidak langsung diperlihatkan. Nah sekarang saya masuk kepada intinya, edukasi terhadap, saya mau ngomongin tentang posisi. Nah posisi ya,
taruhlah kita di tempat umum, ya, misalnya di bandara kah, atau di restoran kah. Nah, cara duduk juga kita harus tahu. Saya biasa, taruhlah kita memasuki suatu area yang baru, ya, yang biasa kita belum pernah. Tapi dari masuk aja kita panca indera kita langsung aktifkan, bahasa mata berarti. Dari sekian banyak kursi itu penuh semua, tapi hanya ada 2 yang kosong misalnya. Kita sendiri gitu ya, kita nggak ada temannya. Satu di sana, tapi kita lihat kok di sekelilingnya ada banyak orang yang kira-kira nggak aman buat kita. Kalau misalnya sindikat gitu ya. Tapi ada di pojok sana. Tapi di sini satu ada dekat pintu. Pintu keluar nih. Pintu keluar. Ya, satu adem, kedua kalau ada kejadian kebakaran, ada apa-apa kita paling cepat keluarnya. Iya. Nah, tentu yang dipilih yang mana? Yang dekat pintu ya. Dekat pintu. Kalau kita duduk sana kita sendiri nggak ada teman, tapi sana kok ada sindikat. Nah, kita Iya. ada apa-apa kita udah nggak bisa bergerak. Lebih cepat responnya juga ke sini, ke pintu keluar. Posisi, ya. Taruhlah kita ini meja restoran kita, gitu ya. Kita nggak kenal sama orang di sisi kanan kita. Oke. Ya berarti posisi kita sebenarnya harusnya tetap matanya tetap melihat ke samping kanan kita dibanding kita duduknya begini. Nah kita makan ada contoh tas gak? Aku minta contoh tas. Ada kertas. Ya. Ya. Kira-kira gini. Nah ini ibu-ibu misalnya ya. Tas gini. Kita makan di sini nih. Mata kita nggak ngelihat orang ini benar. Iya betul. Membelakangi kan ya kita. Apalagi ada harta kita di sini. Apalagi tas kita selalu nggak modelnya nggak yang modelnya nggak nutup. Ngancing, Nah ini bagus sih, modelnya nutup, ada kancingnya. Ini berarti dari sisi pembelian tasnya udah benar. Ya kalau udah kebuka begini tinggal set, nggak ada satu dua cepet hilang. Berarti walaupun kita taruh barang di sini, kita udah membahayakan. Apalagi ada orang di belakang kita. Karena nggak terjangkau pandangan mata ya Om ya. Berarti posisinya. Nah, kita ngomong posisi. Berarti kita posisi. Nah, kalau begini kan kelihatan nih. Sisi kanan kita masih bisa ngelihat, sisi kiri kita bisa kelihatan. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Misalnya begini aja masih nggak aman karena banyak modus pengalihan. Kurang lebih bisa begini. Iya, betul. Ada pendatang datang, ibu masuk, Pak nanya, gitu ya. Ya, saya nih. Saya coba ya Om ya. Ceritanya Om lagi makan nih Om ya. Lagi makan. Nih, saya makan. Dari sini datang. Coba, Pak. Permisi Pak. Nah, saya mau baru tanya. nengok segini aja. Baru menanya ini ada pengalihan nanti Om. Hilang. Tasnya udah hilang, handphonenya udah hilang. Itu pengalihan. Padahal ini sebenarnya sindikat nih berdua sebenarnya. Kurang lebih begitu. Mengalihkan konsentrasi. Iya, ini sering kejadian di restoran-restoran, di mal-mal gitu. Itu aduh. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya memang kebanyakan sih mereka kecuali kepepet banget ya. Ya. Kalau kepepet banget biasanya sendiri, mau resikonya apapun jalannya sendiri. Tapi kalau yang udah profesional dalam kata kutip, itu mereka tuh kita lagi car free day aja. Kita naruh dompet di tas pinggang kita sini. Tangannya masuk dari kiri. Betul. Waduh. Jadi berarti positif tinggi boleh. Ya. Saras positif tinggi itu boleh, positif dari saya nih. Tapi waspada juga harus lebih tinggi daripada positif tinggi kita. Betul. Karena bahaya banget kalau kita terlalu percaya sama lingkungan sendiri yang kita belum tahu medannya ya, Om ya. Sumatera Utara bukan? Tahu situasi setempat. Wah. Ini luar biasa ya sahabat selaras ya. Khususnya saya sebagai perempuan suka kita ngumpul, ngobrol, arisan. Ada sih saya udah aware gitu sama teman-teman yang kalau tasnya suka abai, suka cuek. Karena memang pernah nggak seru juga, nggak asik juga ya kalau kita ngumpul senang-senang ada yang kehilangan. Jangan sampai ya sahabat selaras. Jadi sedini mungkin ya Om kita harus aware untuk yang hal-hal sederhana, hal-hal kecil ya seperti ini ya Om. Oke kalau gitu. Tambah lagi. Gimana Om? Itu dari sebenarnya kalau rekan-rekan atau sahabat selaras amati tadi dari sisi harta berarti kita udah perlihatkan. Nah, berarti pemilihan hartanya dan berarti ini kita udah taruh di meja. Ini udah benar sebenarnya dibanding kita taruh di bawah. Nggak kelihatan ya. Kalau di bawah sini masih bisa kelihatan, tapi masih bisa hilang. Ada yang namanya geser tas. Ya, pakai kaki. Nah, kita minimal kita tempel tuh sama tas kaki kita ya. Iya, jadi kita berasa kalau ada yang geser.
Jadi ada modus-modus seperti itu. Pemilihan tasnya juga, karena kita udah taruh di atas, berarti orang udah bisa ngeliat. Atau kita taruh handphone, berarti kita udah memperlihatkan ada handphone kita. Apalagi iPhone misalnya, oh berarti ada harta berharga. Dia udah nilai, harganya mungkin di atas 10 juta gitu ya. Itu digambar tuh ya? Digambar semuanya. Oh. Dia punya strategi Jadi, sendiri. Dia pakai handphone apa, dia pakai tas apa, itu udah digambar sama, calon oknum. Ya, maka dari itu gitu. mendingan handphonenya taruh di kantong kah atau di dalam tas kah, tidak diperlihatkan. Nah, sekarang masuk lagi, boleh? Boleh, silakan lanjut Om. Berarti dari posisi, nah kita ngomongin sebagai praktisi bela diri ya. Posisi yang aman ini bisa begini di depan, ya. Kalau misalnya kita agak jauh gitu ya, bisa diperlihatkan. Di sini, bisa di tengah, bisa paling belakang. Nah, dari sisi saya pribadi, paling bagus duduk aja kita juga harus amati sebagai praktisi bela diri yang bisa diberikan edukasi kepada sahabat selaras semua. Kalau di sini sebenarnya bagus. Di tengah kurang bagus karena gerakan agak lambat. Coba agak ke sini Om. Tapi kalau di belakang sini nyender, ibaratnya kita berat badan kita udah kebuang ke belakang. Bergerak maju udah berat. Perlu effort yang lebih. Perlu energi yang lebih. Jadi agak lambat. Paling bagus. Jadi gimana Om? Paling bagus sebenarnya ya di tengah. Duduk tegap. Satu, kita juga pernapasan juga ngalir lancar. Tulang belakang kita juga lurus. Supaya konstruksi badan kita bagus. Tapi dari sisi bela dirinya, mengaktifkan semua. Tangan kita kanan, kiri hidup. Kaki kanan hidup, kaki kiri hidup. Tapi kalau udah begini, wah, kan nyaman ya Om ya begini. Nyaman, cuma nggak aktif. Ibaratnya ada, misalnya ada, bro juga posisinya, ini di sini nih ya. Ini ceritanya mau ngambil, saya dialihkan tadi kan. Ya mau nanya apa? Nah, bro ambil. Nah, mau ngambil kan dia langsung jalan. Nah, ini kita perlu effort lebih lambat nih, berat nih Kak. Apalagi kalau porsi yang lebih besar. Tapi kalau misalnya begini, mata tetap nih, kanan ini nggak dikenal. Nah, ini langsung bisa begini kan. Kira-kira begitu ya. Posisinya udah begitu. Ada apa? Ini handphone saya. Saya kira handphone saya. Oh iya, siap. Jadi gitu. posisi ini menentukan banget ya, Om ya. Jadi kita nggak bisa. Aduh, pesilat beda memang ya. Dari duduk pun kayak gini kan rasanya gimana ya? Wah, luar biasa ya Om Kris ya. Coba angkat kanan, tangan kiri, enak kan? Tendang iya kiri, sih, tendang memang kanan. Sih, lebih cepat lah ya, lebih gesit kita. Kalau ada serangan dari kanan bisa langsung. Luar biasa. Ilmunya udah turun kayaknya nih. Ayo Om, praktekin dong. Kasih lihat ke sahabat selaras nih. Gimana kita yang sederhana lah untuk gesitnya lah saat di tempat umum misalnya gitu kan. Saat meminimalisir resiko itu tadi Om dengan gerakan yang sederhana dari Om Kris dan Mas Dika. Tadi contoh handphone kita diambil, kecepatan responnya masih bisa kita tahan karena kita pandangan masih dapat, posisi kita juga masih bagus. Nah, kalau kita lagi makan nih, makan. Posisi yang bagus agak maju. Lagi makan, ceritanya bro langsung mukul saya ya. Saya nggak kena tolong dipukul. Lagi makan, pukul bro. Nah, saya langsung begini tuh. Nah, tapi kalau misalnya begini lagi makan, udah berat nih misalnya. Makan begini. Kayaknya tetap bisa aja sih kalau udah praktisi ya. Tapi ya ibaratnya karena kita udah berjaga-jaga, lagi lebih siap makan, ya Om gitu, ya. serang. Nah, ini masuk dong. Ada refleks sama bisa perlawanan lagi. Iya. Dari sini, tapi saya masih bisa makan kanan kiri. Pukul yang kanan, bro. Iya, nah tuh, ini masuk. Kira-kira gitu. Ya kaki masih hidup. Ya. Masih bisa makan lagi. Terus kalau serangan dari kanan kiri gimana Om? Ya sama aja. Kan lagi makan, serang dari kanan kiri misalnya. Tuh. Nah, ini masuk tuh. Nah, kira-kira begitu kan. Biasa ya. Mau masuk lagi, mana lagi? Ceritanya. Nah, udah saya matuin ketemu. Iya, kayaknya begitu. Wah, ini kayaknya beneran nih. Aduh, kesleo nih saya Om nih. Wah, luar biasa. Kayak di film action ini. Aduh. Om Kris. Aman? Siap. Aman. Nah, luar biasa. Ini sekitar awareness saja. Tapi waktu nariknya juga ada ilmunya sebenarnya. Nariknya sebenarnya, bro pukul tadi. Yang kanan, yang kiri dulu. Nah, waktu saya narik sebenarnya pukul. Nah, waktu saya narik banyak macam nih. Ini pakai sendi sini, pakai bedain. Tuh, sendi, saya tarik yang sikut. Tuh. Bangku aja keangkat. Iya. Apalagi kalau misalnya itu nggak ada orang, ya saya pakai pinggang tuh. Lempar ke sana ya. Nah, tinggal saya gituin.
sambil saya masih Bisa makan. berdiri nggak nih? Karena begitulah. Coba Om, agak berdiri Om itu. Hah? Gerakan-gerakannya tadi itu Om, kayaknya lebih enak berdiri. Om. Berdiri. Iya, Oke. coba deh Om, pengen biar aksinya sahabat selaras biar bisa lihat nih bahwa nggak cuma kita lihat di adegannya Jackie Chan sama Iya. Jet Li aja nih Om. Berarti nggak usah, biar aja. Berarti waktu kita tadi balik lagi ke posisi pertama. Waktu kita ngomongin posisi, ada 2 orang. Apakah posisi begini yang bagus? Bagus di sini. Supaya bisa Ini berarti ada risiko apa? Tapi ada Yang resiko belakang? dari belakang. Belakang kita nggak ke cover kan? Heeh. Saya dipukul, kena nggak? Pukul coba, pukul. Nah, karena saya nggak ngeliat. Berarti saya harus posisi geser sedikit. Nah, dapet tuh 3. Saya masih bisa fokus sama makanan saya. Tapi saya bisa fokus ke ada 2 orang yang nggak saya kenal ini, gitu. Oke Om. Bro maju misalnya pakai kuda-kuda kiri, maju. Nah, mau memukul saya pakai kuda kiri kan? Ulang lagi. Nah, saya masuk. Nah, ini udah masuk nih. Tuh. Saya suruh duduk aja, saya dorong aja duduk. Nah, kira-kira gitu. Oh. Saya Kalau nggak langsung deh. menyerang sana Saya kan nggak deh, ini saya nggak. masuk. Nah, kira-kira gitu. Saya nggak deh. Saya nyerah Pak, saya nyerah Pak. Ya. Oke, terima kasih Om, terima kasih Sama-sama. luar biasa gerakan. Kaki juga main tadi ya, Pak Budi. Ya, Oke. sebenarnya kalau ngomongin bela diri, Mm-mm. ya instan sebenarnya nggak bisa. Se- Karena ilmunya sebenarnya banyak, perlu di knowledge-nya ada, skill-nya ada, harus di drill dan perlu waktu. Iya, Tapi iya, saya iya. bisa memberikan dengan edukasi ini mudah-mudahan bisa tercerahkan buat sahabat selaras. Sungguh, Mudah-mudahan sungguh berguna. menarik Om, luar biasa ya. Hmm. Jadi kita sebenarnya nggak ada kata terlambat buat belajar ya Om ya, Nggak ada. gitu ya. Jadi kapan aja sahabat selaras tertarik dan Iya. berminat, hayo kita bisa mulai dari sedini mungkin untuk latihan, untuk belajar, untuk kesehatan kita dan melindungi diri kita juga orang-orang yang kita sayang. Terima kasih sahabat selaras. Saya juga masih ibaratnya murid saya juga ada yang umur 65 masih latihan. Oh gitu, Ada. iya iya iya. Ada iya. juga yang anak-anak kecil ya 5-7 tahun juga masih ada. Remaja juga ada. Yang penting semangat mau belajar untuk bisa membela diri ya. Iya, Syukur-syukur bisa membela orang lain yang orang lemah dari resiko yang ada. oke. Tapi ujungnya adalah sehat. Sehat. Bonusnya sebenarnya ya bisa bela diri. Oke. Jadi jangan nunggu kita terkena musibah dulu, tapi kita harus melihat dari kasus-kasus diri kita untuk kita aware dari diri kita sendiri. Oke, Betul, siap. betul. Terima kasih Om Kris. Mas Sama-sama. Dika, terima kasih. Nanti kita next bincang-bincang lagi. Untuk Siap. hari ini cukup dulu. Siap. Terima kasih sahabat selaras. Selamat sore. Selamat sore sahabat selaras, dadah.